Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas terdengar, Pak. Waalaikumsalam. Jelas terdengar, Pak. Ya, oke. Ya, di sore hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah metode penelitian. Jadi pertemuan eh, hari ini dimajukan ya, yang biasanya dilakukan di hari Jumat, kita coba di hari Kamis karena ada kegiatan di esok harinya. Nah, di bagian pertemuan ini merupakan eh, kelanjutan dari pertemuan di minggu sebelumnya yang sudah menceritakan mengenai proses penelitian. Jadi proses penelitian ini ada yang dirumuskan secara kuantitatif. Lalu untuk tampilan share screen-nya sudah bisa keluar ya. Tampilan di layarnya sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Ya. Nah, di minggu yang lalu setelah masalah penelitian diselesaikan, maka langkah kedua dalam hal eh, penelitian secara kuantitatif itu meliputi teori, kemudian konsep, dan selanjutnya mengeneralisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, eh, hasil dari suatu penelitian ini merupakan bisa dikatakan sebagai output atau biasa biasa yang dikenal dengan luaran ya, luaran dari hasil penelitian. Umumnya ada yang ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah, atau ada juga yang dikeluarkan dalam bentuk misalnya menghasilkan paten, paten hasil penelitian ya. Jadi penelitian yang didapatkan kemudian dipatenkan berupa paten paten produk atau paten desain atau paten hasil eh, formula formula misalnya paten kimia ya, misalnya untuk program studi apa farmasi itu bisa mengeluarkan paten, misalnya paten obat obat tertentu, nanti untuk kasus penyakit tertentu lalu dipatenkan formulasi obat tersebut. Nah, di bagian ini akan ceritakan adalah mengenai masalah outputnya berupa karya tulis, karya tulis ilmiah. Kemudian apa yang didapatkan dari karya tulis ilmiah ini, fungsi utamanya dari tulisan merupakan sebagai media, media yang dijadikan eh, alat untuk mengkomunikasikan secara tidak langsung. Dikatakan secara tidak langsung karena misalkan ya, karya tulis ini dipublikasikan misalnya di hari ini ya, di hari Kamis 6 Juni 2024. Kemudian bisa saja nanti karya tulis ilmiah itu nanti dibaca di minggu depan oleh pembacanya, atau misalnya di bulan depan. Itu adalah secara tidak langsung. Jadi tidak, alat komunikasi yang secara tidak langsung yang membahasakan antara penulis artikel dengan pembaca itu tidak eh, berkomunikasi secara langsung. Jadi yang dimaksud dengan langsung itu artinya eh,
hari ini dipublikasikan, hari ini juga ketika ada pertanyaan atau ada diskusi langsung langsung dijawab. Nah, itu adalah secara langsung. Tapi kalau misalnya tidak langsung berarti ada time atau ada waktu yang dihabiskan atau dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu merupakan bagian dari media komunikasi yang tidak langsung. Kemudian dikatakan tidak langsung juga bisa diartikan antara autor, penulis ya, dengan audiensi yang mendengar apa membaca atau melihat tulisan tersebut tidak bertemu secara langsung, face to face atau melihat secara langsung, kemudian melakukan komunikasi bisa menggunakan by email karena secara general, secara umum, ketika karya tulis ini dipublikasikan, seringkali menampilkan atau menuliskan namanya corresponding. Di bagian paper tersebut ada corresponding author. Nah, corresponding author inilah sebagai sarana untuk melakukan komunikasi secara tak langsung, secara tidak langsung dengan penulisnya. Jadi langsung mengirimkan ke email, alamat email umumnya yang tertulis ya di sana, nanti bisa menuliskan dari tulisan tersebut, misalnya ingin menanyakan mengenai metode apa yang digunakan, lalu hasilnya bagaimana dan lain sebagainya, itu bisa dikomunikasikan. Nah, lalu yang selanjutnya dalam bidang akademis, menulis merupakan hal yang sangat penting karena memudahkan mahasiswa atau student untuk berpikir secara kritis. Nah, ini poin pentingnya, ada kata yang tertulis kritis. Yang dimaksud dengan kritis adalah berpikir secara ilmiah. Jadi turunan dari kritis ini banyak ya. Yang pertama logik, masuk akal, kemudian ilmiah, kemudian eh, bisa dibuktikan lagi, bisa divalidasi ya, bisa divalidasi, kemudian terstruktur pembahasannya dan banyak yang bisa di apa artikan mengenai kritis tersebut. Nah, jadi yang bisa diartikan di bagian ini, karya tulis merupakan media komunikasi secara tidak langsung antara penulis dengan audiensi atau yang akan membaca artikel tersebut. Lalu yang selanjutnya, menulis bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan menyampaikan ide, gagasan, pesan, atau semacam sugesti atau saran-saran yang diberikan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Nah, untuk bahasa tulisnya ya umumnya ketika masuk ke dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan bahasa baku ya, bahasa baku atau standar. Jadi misalnya kalau tulisan ini ditulis dalam bahasa Indonesia, ya berarti menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia atau
menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini juga adalah bahasa-bahasa yang sudah baku. Baku itu ya singkatnya ada artinya di kamus bahasa. Jadi kalau misalnya menggunakan bahasa karya tulis ini ditulis dengan bahasa apa gaul atau bahasa apa namanya eh, bahasa ngomong sehari-hari atau bahasa tidak resmi dengan kata lain, ya itu tidak dilakukan di bagian penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Jadi penulisannya menggunakan bahasa standar, bahasa baku. Lalu yang selanjutnya, dalam hal menulis terdapat empat unsur yang terlibat. Yang pertama pasti adalah adanya penulis. Karena kalau misalnya penulisnya tidak ada, ya yang menjadi pertanyaan siapa yang mengerjakan itu, dan itu tidak mungkin juga dilakukan oleh robot. Karena kan sekarang sudah masuk ke ini ya, AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya penulisnya itu adalah robot, ya sangat apa tidak sesuai ya, karena walaupun ya si robot ini atau robot ini diprogram untuk menulis artikel, ya itu tidak sesuai dengan kondisi di dalam penulisan karya ilmiah. Lalu yang selanjutnya adanya penulis. Penulis ini bisa saja single author atau penulis satu orang individu, atau multi ya, multi author. Multi author itu ya penulisnya lebih dari satu, bisa dua author atau eh, tiga author atau tiga penulis, itu bisa saja dilakukan. Kemudian nanti bisa tinggal dibagi ya. Misalnya kalau ada dua author, dua penulis, nanti penulis pertama misalnya sebagai eh, corresponding author, misalnya ya, atau yang penulis pertamanya itu sebagai apa pembuat ide atau bagian gagasan awal mengenai penelitian, lalu di bagian penulis keduanya adalah corresponding author, nah, dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya lebih dari tiga ya tinggal nanti diatur saja bagian-bagiannya. Misalnya untuk penulis pertama eh, membahas mengenai metode, lalu penulis kedua mengenai misalnya introduction di dalam artikel tersebut, dan penulis ketiganya menceritakan tentang hasil kesimpulan dan corresponding author dan lain sebagainya. Itu adalah bagian utama. Yang pertama adanya penulis, lalu yang kedua pesan atau isi tulisan. Pada saat membuat artikel ilmiah, ini ada message atau pesan yang ingin disampaikan ke siapa yang ingin disampaikan. Ya, jelas ke pembacanya. Yang membacanya siapa? Misalnya kalau artikel itu membicarakan tentang misalnya di bidang engineering, apapun itu ya, misalnya teknik mesin atau teknik elektro, ya pasti umumnya yang akan membaca ya di satu bidang tersebut. Misalnya yang menulis dari mechanical engineering, ya yang membaca juga ya lebih banyak membutuhkan atau lebih
mengeksplor dari tulisan itu ya dari jurusan yang sama, atau bisa juga dari pembaca yang lain itu juga bisa dilakukan. Ada pesan, tulisan, pesan bisa diartikan sebagai gambaran memberikan informasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi hasil penelitian yang sudah dilakukan dituliskan di bagian satu, misalnya introduction, membentuk review artikel, lalu di bagian kedua menceritakan tentang metode apa yang dilakukan, kemudian teori, lalu di bagian ketiga hasil dan pembahasan beserta analisis yang ingin diberikan dari penelitian tersebut. Itu adalah bagian kedua, pesan atau isi tulisan. Lalu yang selanjutnya saluran atau medianya. Ini media ini ya bisa diartikan sebagai fasilitas yang digunakan untuk melakukan publikasi karya ilmiah. Ada medianya ya media digital ya, media digital atau online. Ya ini sudah umum karena di era digital revolusi industri 4.0 ini ya hampir semua publikasi itu diterbitkan secara online, secara digital, sehingga bisa diakses dengan mudah dan cepat ya, menggunakan handphone atau laptop. Jika diketahui alamat URL linknya secara online langsung bisa diakses di media tersebut. Lalu yang berikutnya ini masih menggunakan media print out berupa cetak. Itu merupakan media juga. Ya seringkali ditemukan di perpustakaan ya. Ada berupa satu bundel atau satu buku tebal isinya hasil penelitian-penelitian, itu adalah medianya berupa media cetak yang diletakkan di bagian tersebut, di bagian dalam perpustakaan. Nah, kemudian poin selanjutnya ada media, lalu yang selanjutnya pembaca. Ini bagian penting. Penting juga dikatakan 4 unsur yang penting. Karena kalau misalnya hanya sampai 3, ada penulis, ada pesan yang disampaikan, ada media yang digunakan, media cetak atau media online, tetapi tidak ada pembaca. Nah, ini juga akan menjadikan karya ilmiah tersebut tidak terdistribusi secara informasi dari hasil-hasil penelitian karena tidak ada yang membaca. Pembaca ini merupakan bagian yang komponen yang penting juga menjadikan karya ilmiah tersebut menjadi lebih interaktif, lebih hidup hasil penelitiannya. Karena kalau misalnya semakin banyak yang membaca dan semakin banyak yang memberikan input, saran, atau mengkritik dari hasil penelitian, menjadikan tulisan tersebut menjadi lebih hidup atau lebih aktif ya. Jika hanya ditampilkan ya karya ilmiah, lalu tidak ada respon atau tidak ada feedback dari pembaca, menjadikan ya seperti karya ilmiah itu hanya berupa tulisan saja. Nah, inilah poin yang penting sekali, adanya pembaca, menjadikan
bagian-bagian tersebut harus saling berkolaborasi atau saling terkoneksi antara penulis, kemudian isi pesan yang diberikan, media yang dipergunakan, media digital atau media cetak, lalu adanya pembaca sebagai penerima pesan. Ya, nah kemudian apa yang bisa didapat dari sisi sudut pandang manfaat ya dalam hal ini melakukan eh, penulisan. Yang pertama ada kata peningkatan. Jadi kalau diartikan berupa meningkat, ya kalau meningkat itu artinya garisnya itu naik ke atas. Kalau ini direpresentasikan sebagai titik awal, ini zero ya. Kalau misalnya dianalogikan seperti garis meningkat itu, sebelum menulis kecerdasannya di awal masih start awal ya, titik nol. Artinya belum banyak mengetahui informasi, belum banyak mengetahui eh, knowledge apa yang dipergunakan, eh, cara apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Dengan melakukan penulisan secara perlahan akan melatih dan menambah tingkat eh, kecerdasan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat melakukan penelitian dengan melakukan publikasi, si autor tersebut, penulis tersebut dipaksa untuk mengimprovisasi dirinya atau mengimprove ilmu pengetahuannya, mengembangkan. Jadi kalau misalnya pertama pada saat membuat karya ilmiah kan ada eh, di bagian awal itu membuat judul, title, judul terlebih dahulu. Nah, untuk membuat judul kan tidak mudah ya. Judulnya langsung keluar gitu, langsung jadi. Ya harus dipikirkan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara berpikirnya? Ya melihat artikel atau penelitian sebelumnya. Kira-kira judul apa yang eh, eye catching atau sesuai dengan penelitian yang dikerjakan. Nah, jadi secara perlahan sudah melatih otak untuk melakukan pikiran atau berpikir ya untuk menentukan judul. Baru setelah judul kemudian masuk lagi ke misalnya menulis abstrak. Abstrak itu merupakan summary atau ringkasan dari isi artikel. Ya umumnya menceritakan background, latar belakang sekitar 1 sampai 2 kalimat. Tujuan penelitian, berarti pada saat menentukan tujuan penelitian juga harus mengukur apakah tujuannya akan tercapai atau tidak, berarti harus adanya berpikir ya. Nah, berpikir dan terus berpikir tersebut menjadikanlah peningkatan. Ini yang menjadikan ilustrasi tersebut mengalami penambahan. Nanti bisa dibandingkan ya, ketika belum menulis artikel dengan setelah menulis artikel. Apa yang berbeda dalam hal di di dalam pikirannya atau di dalam pikiran tersebut. Pasti ada perbedaan. Ya, diartikan ya memberikan peningkatan kecerdasan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pengembangan daya inisiatif dan kreatif. Di saat menulis artikel harus ada inisiatif yang dilakukan. Misalnya pada saat membaca artikel, dari artikel pertama dibaca hasil summary atau hasil kesimpulannya atau hasil yang didapatkan seperti ini, lalu berinisiatif untuk membahas atau melakukan eh,
tulisan seperti ini yang berbeda dari artikel yang lain. Nah, dan menimbulkan kreativitas. Kreativitas itu artinya meng-create ya, meng-create atau membuat yang awalnya belum ada berubah menjadi ada. Itu adalah kreativitas. Create. Tidak ada menjadi ada. Belum terpikirkan menjadi terpikirkan. Belum dikerjakan menjadi dikerjakan. Itulah kreativitas. Jadi kalau yang diartikan sebagai create itu ya membuat hal-hal yang uh, sifatnya belum ada kemudian menjadi ada dan kondisinya ini ya harus bisa terbukti, bukan dalam arti misalnya belum ada menjadi mengada-ada. Nah, itu hal yang salah juga, tidak dibenarkan di dalam hal ini. Artinya membuat suatu yang tidak sesuai, misalnya belum ada, lalu dibuat menjadi mengada-ada. Nah, itu yang tidak sesuai. Tapi yang dimaksud di sini belum ada itu artinya belum dikerjakan atau belum dilakukan dari setelah melakukan eksplor terhadap penelitian yang dikerjakan itu, oh ternyata belum ada yang mengerjakan ini. Saya coba eksploitasi atau mencoba mendalami ini. Nah, itu adalah mencoba menjadi ada. Nah, bagian ini yang menjadikan tambahan manfaat dalam hal menulis karya ilmiah. Lalu yang selanjutnya penumbuhan keberanian, karena kalau seringkali ya juga menulis itu harus ada keberanian. Nanti kalau misalnya kan seringkali di pikiran bawah sadar ya, namanya itu pikiran bawah sadar itu, nanti pada saat nulis, nanti tulisannya jelek, atau tulisannya tidak bagus, atau tulisannya ya eh, tulisan usang atau tulisan yang sudah lama. Nah, inilah yang menjadikan harus berani. Karena kalau misalnya keberanian keberanian itu tidak ada, ya kapan akan bisanya? Kapan akan eh, apa namanya bisa dilakukan? Itu yang secara eh, secara psikologis ya, secara psikologisnya bisa meningkatkan keberanian. Keberanian dalam hal apa? Keberanian dalam hal meluangkan atau menuliskan idenya, gagasannya, atau pikirannya di dalam media tulisan. Itu adalah bagian dari manfaat dalam hal menulis karya ilmiah. Karena kan kalau misalnya menulis karya ilmiah ya, saya mau publikasi di artikel Sinta 1 atau Scopus yang standarnya secara indeksnya itu kan ada indeks Sinta, Sinta 1 atau Scopus Q1. Oh, tapi tulisan saya sepertinya berantakan atau tulisannya tidak 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 bagus. Saya ragu misalnya untuk eh, mempublikasikan di sana apakah diterima atau tidak. Nah, di bagian inilah yang harus keluar. Lakukan keberanian. Permasalahan itu ditolak atau di reject itu adalah proses. Misalnya ditolak sama publisher atau di reject sama publishernya, itu adalah prosesnya. Nah, dari proses itu dilakukan lagi. Jadi dicoba lagi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dilengkapi. Nah, itu adalah hal yang secara perlahan meningkatkan keberanian di dalam pikirannya.
Jadi itu yang didapatkan manfaat dalam hal menulis. Lalu yang selanjutnya menumbuhkan keberanian, yang selanjutnya mendorong kemauan, ada kemauan dan ada kemampuan mengumpulkan informasi. Kemauan ada, tapi kemampuan kurang. Ini bisa didorong oleh kemauan. Kemauan itu ya artinya semangat ya, semangat yang tinggi itu bisa mendorong secara perlahan kemampuan. Tapi kebalikannya juga, kemampuan ada tapi minat kurang atau kemauannya kurang. Ini juga yang eh, agak sulit ya. Secara kemampuan sih ada, secara skill ada, tapi kurang berminat. Nah, ini yang eh, perlu dilatih atau didorong supaya antara kemauan dan kemampuan ini balance, seimbang, sehingga mendapatkan tujuan yang diinginkan. Ya, nah di bagian ini itu manfaatnya ada 4 ya secara umum. 1, 2, 3, 4 meningkatkan kecerdasan, daya inisiatif dan kreatif, keberanian, kemampuan dan kemauan untuk mengumpulkan informasi. Ya, lalu yang berikutnya karya tulis ilmiah yang menyajikan ada gagasan, kemudian dari karya ilmiah tersebut bisa mendeskripsi. Deskripsi itu artinya ya menjelaskan, deskrip ya, menjelaskan apa yang dijelaskan, ya yang dijelaskan adalah hasil yang diperoleh, hasil-hasil penelitian yang sudah didapatkan, itu dijelaskan. Media menjelaskannya atau cara menjelaskannya ya bisa menggunakan kalau di karya ilmiah itu mengeluarkan grafik, ada grafik yang didapatkan dari hasil pengujian, hasil pengukuran. Kemudian ada visual foto, foto penelitian ya, di foto hasil setup eksperimennya atau hasil percobaannya yang didapatkan. Kemudian ada juga selain grafik, misalnya hasil eh, pendekatan secara modeling, secara simulasi itu juga bisa menjelaskan. Lalu yang berikutnya adalah pemecahan masalah secara sistematis yang disajikan secara objektif. Nah, ini poin pentingnya tertulis kata objek ya. Objektif. Objektif itu berbeda dengan subjektif. Kalau objektif ya apa adanya. Apa adanya. Apa yang didapatkan dari hasil penelitian secara objek. Jadi tidak ada eh, semacam manipulasi atau semacam eh, pengubahan data dan lain sebagainya. Ya itulah yang dilakukan secara objektif sesuai dengan apa yang didapatkan, sesuai apa yang diperoleh selama melakukan penelitian tersebut. Dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta. Jadi pada saat menuliskan eh, karya tulis ilmiah tersebut secara objektif, digunakan bahasa baku, bahasa standar ya. Kalau ditulis dengan bahasa Indonesia, ya menggunakan kaidah bahasa Indonesia, kata atau kalimatnya itu ya standar bahasa Indonesia.
Lalu di bahasa Inggris ya menggunakan penulisan bahasa Inggris serta didukung oleh fakta. Ada fakta, ada buktinya. Fakta itu faktual ya, fakta atau ada bukti dan teori yang mendukung. Teori relevan yang mendukung dari objektivitas yang diperoleh tersebut dalam hal menjelaskannya didukung oleh teori-teori. Ya, lalu yang berikutnya manfaat karya tulis ilmiah. Penyusunan tulisan ilmiah memberikan manfaat yang besar ya bagi penulis, besar sekali, baik bagi penulis karena yang paling terasa itu adalah di penulis sendiri, maupun ini ada manfaat yang kedua sebagai masyarakat yang menjadi pembaca. Pertama, penulis akan berlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Seperti apa membaca yang efektif? Ya, pada saat membaca artikel karya ilmiah ya, itu kan seringkali kita merujuk atau melakukan sitasi misalnya sampai 30 artikel minimal, atau sampai 40 atau bahkan sampai 100 artikel. Nah, seperti apa membaca efektifnya? Karena kalau misalnya membaca artikel dalam satu hari ya, satu hari dibaca misalnya 15 jurnal. Jadi gimana caranya supaya efektif membacanya? Nah, cara yang mudah untuk melihat artikel tersebut secara efektif, cara membacanya, pertama lihat saja judul terlebih dahulu. Lihat judulnya. Ketika judulnya relevan dengan penelitian yang dilakukan, baru melanjutkan ke langkah selanjutnya. Artinya maksudnya ke halaman berikutnya. Judulnya sesuai. Tapi kalau judulnya kurang relevan, ya di skip dulu atau disimpan terlebih dahulu, atau di saving di folder tertentu untuk artikel sebagai reference. Lalu selanjutnya setelah membaca judul, turun perlahan ke abstrak. Lihat di abstrak, karena abstrak itu merupakan summary. Summary dari artikel. Summary dari full artikel yang dipublikasikan ya. Pada seringkali di karya tulis ilmiah itu menuliskan adanya abstrak. Abstrak itu ada dituliskan di situ. Jadi kalau tiap kali membaca artikel itu di halaman pertama itu ada abstrak. Abstrak itu isinya sekitar 300 sampai 350 kata. 300 sampai 350 kata. Nah, coba di capture abstrak tersebut. Dia menceritakan apa? Sudah terbayang? Jika sudah, baru membuka ke halaman selanjutnya. Nah, itu efektifnya di situ. Jadi cukup cukup mudah, cukup bisa lebih efektif waktu. Beda halnya kalau misalnya kita baca satu-satu per kata, per kalimat, lalu masuk ke introduction, turun lagi ke metode, lalu perlahan lagi turun lagi ke result in discussion, lalu turun lagi ke bawah conclusion, terus dibaca semua. Nah, waktunya lebih banyak waktunya yang dihabiskan. Tapi kalau misalnya di bagian ini, bagaimana membaca secara reading fast, membaca secara cepat, ya lihat saja judul, kemudian abstrak. Kalau misalnya abstraknya sudah terbayangkan, lalu coba masuk ke bagian akhir, conclusion, kesimpulan. Apa kesimpulan apa yang didapatkan? Nah, itu yang bisa dibayangkan terlebih dahulu, diimajinasikan dari penelitian ini mendapatkan ini. Baru nanti ketika ingin mengeksplor lebih jauh, baru membuka di bagian pendahuluan, kemudian di bagian
metodenya, lalu masuk lagi ke pembahasan. Ya, nah itu yang pertama efektif. Lalu yang kedua, penulis akan berlatih menggabungkan hasil bacaan. Karena kalau pada saat melakukan review artikel atau membuat state of the art ya atau semacam studi pustaka, penulis akan secara langsung berlatih dan menjadi terlatih untuk menggabungkan hasil bacaan. Hasil bacaan misalnya hasil bacaan artikel di tahun 2023 lalu dihubungkan di artikel di tahun 2022 dan 2021. Itu ketika ditarik itu ada benang merah, ada hubungannya, ada korelasinya. Nah, inilah yang menjadikan penulis tersebut untuk terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Bisa dari buku, sumber buku, atau dari artikel, kemudian diambillah summary atau ringkasan ya, intisari, serta menggabungkan ke tingkat pikiran yang lebih jauh lagi, lebih matang lagi, untuk dituliskan ke dalam tulisan ini, karya ilmiahnya. Nah, lalu yang selanjutnya, yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan library, perpustakaan, seperti mencari bahan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Ya, ini kalau dilakukan misalnya mencari literatur di perpustakaan, tetapi sekarang ya orang lebih banyak mengakses itu menggunakan platform secara digital. Itu juga masuk ke perpustakaan, tapi perpustakaannya masuk dalam kategori perpustakaan digital. Misalnya masuk ke artikel ya, artikel secara digital itu ke Science Direct atau ke, kalau di Indonesia itu ada platformnya itu Sinta Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu bisa juga diakses secara free untuk berbagai macam artikel secara online ya, free akses. Nanti bisa dilihat, mencari katalognya, kata kuncinya, mencari keyword, lalu judul-judul yang relevan dengan penelitian yang akan dikerjakan. Poin 1, 2, 3. Terlatih, bisa menggabungkan, dan bisa berkenalan dengan aktivitas library. Ya, lalu yang berikutnya, manfaat yang didapatkan. Yang keempat, penulis akan meningkatkan keterampilan dalam melakukan organisasi. Mengorganisasikan itu artinya mengumpulkan, menyusun. Mengorganisasikan apa? Membuat kumpulan, susunan, atau membuat struktur dalam hal menyajikan data berupa fakta-fakta secara jelas dan sistematis. Sistematis itu ya tersusun, terstruktur. Jadi kalau diibarat dianalogikan, sistematis itu sama seperti bilangan. Setelah angka 1, 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Setelah 5, 6. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, begitu juga dengan sistematis. Setelah langkah pertama, lanjut ke langkah kedua. Setelah langkah 2, lanjut ke langkah ketiga. Setelah langkah ketiga, lanjut ke langkah keempat. Dan seterusnya sampai selesai. Beda halnya dengan tidak sistematis. Tidak sistematis itu ya acak ya. Misalnya setelah 1, loncat ke 4, dari 4 pindah lagi ke 2, dari 2 berpindah ke 5, dari 5 pindah ke 3. Nah, ini yang secara tak sistematis. Di bagian ini
pada saat menulis karya ilmiah, sisi kebermanfaatannya ya penulis akan meningkatkan terampil dalam melakukan organisasi, mengumpulkan, menyusun, melakukan struktur penulisan, menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Kemudian penulis bisa menambah cakrawala. Apa yang dimaksud dengan cakrawala? Ya ilmu pengetahuan atau wawasan ya. Cakrawala itu ya semacam eh, wawasan, wawasan ya informasi atau pengetahuan yang diberikan terhadap pembaca. Pembacanya ya di bagian ini adalah diartikan sebagai masyarakat secara luas atau secara umum itu memberikan gambaran secara luas. Nah, kemudian di bagian selanjutnya secara tujuan penulisan karya ilmiah dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama ada karya ilmiah ini tujuannya untuk melengkapi tugas. Ya, tugas perkuliahan. Ini sering kali terjadi atau umum didapatkan untuk melengkapi tugas perkuliahan seperti membuat makalah, membuat report atau laporan sebagai bagian dari tugas-tugas yang diberikan di perkuliahan. Lalu yang berikutnya di bagian selanjutnya karya ilmiah ini seringkali dijadikan tujuan seperti persyaratan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi perkuliahan ya, jurusan misalnya di jurusan prodi S1 untuk misalnya mechanical engineering, teknik mesin, atau electrical engineering, atau naval engineering, atau industrial engineering, kan ada syarat di halaman pertama itu. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan. Itu adalah persyaratan. Syarat-syarat mahasiswa untuk menyelesaikan program studi yaitu bisa saja berupa skripsi untuk tingkat sarjana, skripsi ya atau sarjana, tesis untuk tingkat pasca sarjana, ini pasca sarjana, pasca sarjana, dan disertasi ini juga sama pasca sarjana untuk program S3. Nah, lalu apa yang membedakan? Ya, dalam hal tulisan tersebut untuk karya ilmiahnya, kalau yang di skripsi ya tingkatannya tidak sebanyak yang ditulis di prodi S2, tingkat pembahasannya, kemudian tingkat materi yang disampaikan dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya di disertasi ini, disertasi juga tingkatnya lebih advance lagi di bagian akhir prodi tersebut. Nah, seringkali antara prodi program studi S1, S2 dan S3 itu saling ada hubungan. Kalau misalnya dari kampusnya sudah terbentuk program studi dari S1 sampai S3 itu antara penelitian di
sarjana, tingkat sarjana sampai tingkat pasca sarjana, doktoral itu saling berhubungan sehingga sering kalau dianalogikan seperti ini seperti segitiga. Nah, ini di bagian ini ada S3, kemudian ada S2 dan ada prodi S1. S3, S2, S1. Misalnya S3-nya satu mahasiswa ya, satu student mahasiswa. Kemudian yang di prodi S2 misalnya ada dua mahasiswa, Lalu yang di bagian bawahnya ini S1-nya ada empat mahasiswa. Nah, lalu apa hubungannya? Hubungannya misalnya di program sarjana topik besarnya itu ada di bagian sini, di prodi doktornya, dan di bagian sebagai supervisornya itu ada profesor ya biasanya yang mensupervisi dari uh, penelitian atau riset yang dikerjakan. Nah, untuk yang program mahasiswa sarjana mengerjakan skripsi, kemudian S2-nya mengerjakan tesis, lalu S3-nya mengerjakan disertasi. Tapi kalau ditarik antara penjelasan S1, sarjana, S2, S3 ini ada hubungannya, ada benang merahnya. Jadi pada saat mengerjakan ini menjadi yang dinamakan riset grupnya. Jadi riset grupnya itu sudah terbentuk grup penelitian. Jadi ada mahasiswa sarjana, ada mahasiswa yang mengerjakan tesis, dan ada mengerjakan disertasi. Ini perbedaannya kalau misalnya di skripsi ya hanya menjelaskan secara skrip. Karena kan skripsi itu sesuai dengan namanya, scription. Skrip itu ya deskrip atau deskripsi atau mendeskripsikan, mendefinisikan. Lalu naik di tingkat tesis ya atau sarjana S2 ini membuktikan teori. Jadi kalau diartikan ya tesis itu ya membuktikan teori. Kemudian yang menjadi pertanyaan, teori apa yang dibuktikan? Ya, yang pertama harus teori yang dibuat di sini. Teori yang dibuat oleh doktor ini, PhD tersebut. Create-nya apa? Teori apa yang dibuat? Atau misalnya rancangan apa yang didesain? Riset apa yang dikerjakan? Itu yang dibuktikan oleh S2-nya. Yang S3-nya mencari. Nah, makanya levelnya atau tingkatannya menjadi seperti ini. Semakin mengkerucut ke atas. Artinya risetnya semakin fokus. Penelitiannya itu semakin mendalam. Jadi semakin spesifik lagi. Nah, itu yang sudah terbentuk ya untuk program studi antara S1, S2, dan S3. Kemudian ya lalu bagaimana kalau pertanyaannya misalnya prodi S2-nya belum ada atau prodi S3-nya belum ada, ya berarti hanya mengerjakan di level skripsi. Jadi ya itu nanti tinggal diatur, disesuaikan dengan tingkat skripsinya atau tingkat penulisannya. Nah, itu merupakan gambaran. Kemudian tadi tujuan. Lalu kita akan masuk ke tentang skripsi. Apa yang dimaksud dengan skrip?
skripsi yang biasa dikenal juga dengan nama TA, tugas akhir. Skripsi atau tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat. Pendapat pendapat siapa? Ya, pendapat yang menulis dari skripsi tersebut. Pendapat ini bisa saja pendapatnya salah atau bisa saja pendapatnya benar. Nah, inilah yang dibuktikan atau yang diuji, diuji di seminar. Jadi kalau mengikuti seminar seminar skripsi ya, seminar skripsi itu adalah menguji pendapat. Pendapat yang dikeluarkan oleh penulisnya berdasarkan pendapat orang lain. Jadi ada misalnya pendapat dari artikel ini, dari artikel yang ditulis, di misalnya ketika membaca artikel atau reference yang dituliskan, didapatlah hasilnya seperti ini, kemudian pendapat secara pribadinya seperti apa, atau komentarnya. Pendapat itu sama saja dengan komentar ya. Komentarnya seperti apa. Nah, komentar itulah yang diujikan, yang divalidasi dengan cara ditanya. Yang nanya ya jelas pengujinya, penguji 1, penguji 2. Nah, inilah yang dijadikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang perlu dipahami atau diperkuat. Bagaimana meyakinkan pendapat tersebut atau mengadu atau menguji argumennya, argumen dari yang membuat tulisan skripsi tersebut. Kemudian pendapat yang diajukan harus didukung oleh data, karena kalau misalnya ada pendapat seperti misalnya dari hasil membaca artikel, kemudian mengeluarkan pendapat atau komentar saya seperti ini, pendapat saya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pada saat ditanya atau diujikan, sulit untuk menjelaskan. Kenapa sulit menjelaskan? Ya karena datanya kurang. Nah, maka dibutuhkanlah adanya didukung oleh data. Ada data, datanya dari mana? Ya, bisa data dari hasil percobaan, dari eksperimen. Jadi ada berupa foto atau berupa video pada saat pengambilan data atau berupa foto-foto dari data yang diperoleh. Kemudian data tersebut bisa didukung juga dari data yang didapat berupa grafik yang disajikan atau berupa visual analisis dan faktanya. Baik berdasarkan penelitian langsung maupun studi pustaka. Studi pustaka ini ya sama saja dengan review artikel. Artikel yang sudah ada, yang sudah terpublikasi, yang sudah terbit, itu di studi. Studi itu artinya ya dipelajari. Dipelajari, dibahas, kemudian dikeluarkan pendapatnya setelah membaca artikel tersebut. Itu adalah review artikel. Baik berdasarkan penelitian langsung maupun studi pustaka. Ini untuk tingkat gambaran skrip ya, skripsi. Lalu bagaimana dengan tesis? Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Nah, jadi kalau di tesis ini enggak mengecap ya atau
apa namanya itu, ngambil pendapat orang lain, tapi harus dari penelitian sendiri. Jadi sudah bisa diartikan ya ini penelitian saya, ini hasil riset sendiri, bukan riset yang dikerjakan oleh orang lain. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Tesis berasal dari kata tesis, berarti pernyataan atau kesimpulan teoritis yang diajukan serta ditunjang oleh argumen ilmiah. Yang dimaksud dengan argumen ilmiah itu ya ada faktanya, ada fakta, ada data yang diperoleh, kemudian bisa divalidasi, dibuktikan lagi, di apa, cross check ya, dicek ulang. Benar nggak data yang diperoleh atau argumen yang dikeluarkan itu hasilnya sekian atau hasilnya seperti ini, dibuktikan lagi, divalidasi. Nah itu yang masuk dalam tesis. Lalu bagaimana tingkat levelnya naik ya, atau grade-nya naik dari tesis kemudian ke disertasi, disertasi atau program studi S3. Di disertasi ini karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil. Suatu dalil. Yang dimaksud suatu dalil itu ya teori baru, temuan baru, hal baru, novelty, kebaruan yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta. Jadi ada data, ada faktanya yang benar dengan analisis secara rinci. Jadi pada saat melakukan data sudah diperoleh berdasarkan fakta, maka harus dianalisis secara rinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri. Temuan sendiri ya. Yang menemukan ya penulisnya, bukan supervisor atau profesornya, karena yang lebih banyak mengeksplor tersebut penelitian itu adalah studentnya atau mahasiswanya. Karena kalau supervisor atau profesor itu hanya sebagai jatuhnya seperti guidance atau penunjuk, penunjuk arahnya. Oh nanti mengerjakan ini, langkahnya seperti ini. Coba masuk ke situ. Nah yang masuk yang mengerjakan adalah studentnya yang ngotak-atik atau mengoprek-oprek atau apa melihat masuk lebih dalam, lebih jauh lagi itu adalah student tersebut. Sehingga bisa didapatlah temuan secara orisinilnya, secara barunya di mana atau yang berbeda atau yang bisa diartikan ya novelty-nya dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Ya, oke baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan mengenai gambaran seperti itu yang tadi ada skripsi, tesis, dan di bagian akhir ada disertasi. Ya, oke baik, kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi yang mau ditanyakan, mungkin saya rasa cukup ya sebagai prolog awal mengenai karya ilmiah.